Halo teman-teman semua, ketemu lagi dengan Bung Bob. Wow, menang sahabat Bob, menang ya. Kita melanjutkan tren positif ya. Artinya walaupun kemarin kita bermain melawan Monza 2-2, tapi kali ini kita bisa menang melawan Parma ya. Walaupun mereka dari seri B, tetap alot sahabat Bob. Sampai perpanjangan waktu, sampai 120 menit ya total pertandingan jam mainnya sahabat Bob ya. Sebelum gua lanjut, silakan subscribe dan klik loncengnya. Thank you. Sahabat Bob, ya yang namanya sepak bola modern tidak ada yang gampang, tidak ada yang mudah sahabat Bob ya. Bahkan waktu tadi pagi ya jam 3 kita ketemu dengan Parma, mereka unggul duluan di babak pertama di menit ke-38. Itu tendangan Juric itu luar biasa karena Stefan de Vrij telat menutupnya. Tapi itu memang susah sahabat Bob, dan Onana pun itu tidak bisa mencegah bola masuk ke gawangnya. Tapi ya itulah sepak bola. Di babak kedua akhirnya Inter bisa mencetak gol, dan ini juga gol kelas dunia ya. Itu adalah tendangan tendangannya Lautaro Martinez itu luar biasa banget, dan menurut gue itu benar-benar ya tendangan juara dunia sahabat Bob ya. Jadi memang Lautaro Martinez juga kita bisa melihat di sini ya, bagaimana intensitas dia, bagaimana semangat dia. Gua nggak perlu berbicara, pemain ini jelek, pemain ini, gua nggak mau bicara seperti itu gitu. Tapi pada dasarnya kita melihat hal positifnya. Lautaro Martinez, dan yang paling positif adalah bagaimana Christian Aslani menjalankan peran Hakan atau Brozo itu luar biasa. Bahkan tadi gua cek ya di SofaScore itu nilai dia 8, yang paling tinggi di antara pemain-pemain Inter sahabat Bob. Ini luar biasa, dan memang dia perlu terus diasah, tapi menurut gue dia sudah mulai bisa memainkan peranan registanya di Inter sahabat Bob ya. Kalau kita berbicara ya, kalau Dum-Dum memang tidak seperti yang kita harapkan ya. Belanova yang menggantikan Dum-Dum juga belum juga, tapi ya tetap bagaimanapun mereka masih berkembang ya. Gosen bermain bagus juga, tapi tidak sebagus seperti biasanya sahabat Bob. Jadi kalau Korea ya banyak sekali yang wah bapuk lah apalah gitu ya. Yang namanya pemain sering cedera, jarang bermain, tetapi ya inilah sahabat Bob. Nah, ini sedikit gue bacain bahwa Christian Aslani nilainya 8 ya. Terus Acerbi 7,8 dengan golnya sundulan ya, itu luar biasa. Akhirnya gol dia yang dianulir di Monza, inilah karma baiknya buat dia. Dia yang mencetak gol penentu melawan Parma ya dengan babak perpanjangan waktu ya sahabat Bob ya. Terus Lautaro Martinez 7,8, Onana juga bagus 7,3, Stefan de Vrij 7,3. Nah, Lord yang selama ini selalu dibully juga mendapatkan poin nilai 7,2 sahabat Bob. Jadi bagaimanapun kita tetap melihat bahwa banyak hal yang positif, walaupun ini hanya kelas Coppa Italia, tetapi Inzaghi udah bisa melihat ya. Menurut gue ya, permainan Inter ya memang tidak sebagus seperti biasanya, tapi penempatan pemainnya itu juga udah bagus ya. Backnya Bastoni juga tidak terlalu bagus kali ini ya, dia diganti dengan Di Marco gitu loh. Tapi ya bagaimanapun ya permainan ini memang tidak seperti yang diharapkan, tapi bagaimanapun ini adalah Coppa Italia. Jadi pemain-pemain yang dimasukin adalah pemain yang jarang bermain ya. Baru setelah bagaimana mengejar ketinggalan, akhirnya Inter memasukin Dzeko ya, memasukin pemain-pemain intinya dia, Milan Skriniar juga, tapi itu udah jam-jam terakhir ya. Acerbi masuk gitu loh. Nah, artinya gini sahabat Bob. Jadi permainan Inter ini ya, kalau yang menurut gua, kita lihat sisi positif ya, bahwa Inter tidak pernah menyerah ya, never give up ya. Walaupun di menit ke-87 kita masih ketinggalan 0-1, tetapi akhirnya Inter akhirnya lolos. Itulah mental juara kalau menurut gua ya. Semoga aja ini menular ke Serie A, menular ke Liga Champion, bahwa sampai titik darah penghabisan Inter akhirnya
mendapatkan kemenangan sahabat Bob ya. Semoga ke depan kita jangan dibikin jantungan lagi. Tapi ini menarik, inilah seni sepak bola sahabat Bob. Nah, itu sedikit dari pertandingan ya. Nah, kita berbicara tentang Inzaghi setelah pertandingan ya. Ini adalah pertandingan yang sulit kata Inzaghi. Kami menjalani pertandingan yang layak, kami dapat menggerakkan bola dengan lebih baik dan melakukan penempatan posisi kami dengan lebih baik. Wah, begitu juga kata dia ya. Kemudian kami kebobolan dari satu-satu tembakan tepat sasaran yang mereka miliki, tetapi saya merasa mendapat respon yang baik dari para pemain yang jarang bermain. Nah ini sahabat Bob, jadi memang benar-benar Inter pemain-pemain yang jarang bermain membuktikan diri sahabat Bob ya. Terus Inzaghi mencatat, saya ingin menghindari bermain 120 menit, tetapi kami tahu ini akan menjadi pertandingan yang rumit. Seperti melawan Empoli musim lalu, kami melihat ke depan dengan percaya diri. Kami memiliki beberapa masalah kecil, kata pelatih tentang kebugaran pemain. Sekarang kami fokus pada pertandingan Sabtu hari Sabtu melawan tim Verona yang sedang dalam performa terbaik. Ya, ada kepercayaan diri sejauh kondisi semua orang, dan kami terus memantau bagaimana pemain pulih. Ya, maksud dia adalah Brozovic, Lukaku, terus juga ada Barella, Hakan. Ya, kemungkinan kita mendapat berita positifnya, mereka kemungkinan bisa bermain di Verona nanti sahabat Bob. Semoga aja sahabat Bob ya. Ini kata Inzaghi. Jadi kita tunggu aja bagaimana kelanjutannya Inter di Coppa Italia, Serie A dan Liga Champions sahabat Bob ya. Terus kita juga melihat di sini bahwa memang Inter memang butuh pelapis lagi yang lebih dalam ya. Kalau kita lihat kalau Gagliardini memerankan peranan Barella ya masih jauh lah dari kata memuaskan. Tapi ya dalam pertandingan ini karena dia juga lumayan ya 7,3 nilainya dia. Menurut gue ya memang Inter butuh pelapisnya Barella yang lebih bagus sahabat Bob ya. Bagaimana pendapat sahabat Bob? Silakan komen ya. Itu menurut gua ya. Nah, terus golnya Acerbi ini luar biasa ya. Bagaimana sundulan dari luar kotak penalti ya, Buffon udah mati langkah ya. Dia bilang begini, sekarang kami akan menang melawan Hellas Verona dan AC Milan. Wow, dia percaya diri sekali ya. Saya melihat di mana saya berada di lapangan. Saya tahu tidak ada banyak waktu dan saya mencoba dan berhasil, kata si Acerbi. Sekarang kami harus maju dan menang melawan Verona dan Milan. Lanjut si Acerbi. Hal pertama yang harus kami fokuskan adalah Verona dan kemudian mari kita lihat apa yang akan terjadi. Kami memiliki apa yang diperlukan untuk melangkah jauh di setiap kompetisi yang kami ikuti. Dan kemudian kami harus melihat seberapa jauh kami. Karena banyak faktor yang akan menentukan menurut Acerbi. Kita akan lihat apa yang akan terjadi ya. Salut buat Acerbi, luar biasa selalu penampilannya. Gua berharap Inter mempermanenkan Acerbi ya. Walaupun usia 34 tahun, kita bisa melihat Buffon. Buffon lahir tahun 77 ya. Sekarang udah tahun 2023, berarti umurnya udah 45 tahun ya. Bahkan mau masuk 46 tahun tapi masih bermain. Jadi nggak mungkin si Dzeko akan masuk usia 37 tahun, Acerbi akan masuk 35 tahun. Ya, inilah sepak bola modern. Tidak ada kata umur. Yang paling penting adalah tetap bugar ya. Nah, ini sedikit berita baik sahabat Bob. Ya, Marcelo Brozovic berharap akan kembali berlatih penuh dalam beberapa hari mendatang untuk fit melawan AC Milan di Super Coppa Italia, dan kemungkinan dia juga di Verona akan bermain mungkin di menit-menit 10 akhir pertandingan supaya mengembalikan kebugaran dia. Ini berita baik sahabat Bob. Jadi ya kita berharap, gua kangen ya sama Brozo ya sahabat Bob. Ya, terus untuk Lukaku, Inter Milan tidak akan memperpanjang pinjaman Lukaku dari Chelsea kecuali dia mengatasi masalah kebugarannya. Ini memang benar sahabat Bob ya. Inter mengeluarkan duit buat dia aja kurang lebih 20 juta euro kotor ya, termasuk biaya pinjam, gaji dia. Jadi memang cukup mahal dengan tidak berkontribusi. Kalau dia berkontribusi itu murah sahabat Bob ya. Makanya kita kenapa Chelsea mau ya memberikan Lukaku ke Inter, ternyata memang kondisinya luar biasa. Tapi ya kata Inzaghi, kemungkinan dia akan mulai berlatih dan bisa bermain di Verona. Kita lihat aja nanti sahabat Bob. Nah, ini hasil medical kemarin antara si Hakan dengan Barella. Tidak ada
cedera serius untuk Barella dan Hakan. Keduanya tersedia untuk Milan dan Hellas Verona, menurut Gianluca Di Marzio. Mereka juga menonton tadi pagi ya, ada Marcelo Brozovic, Barella, Hakan, Lukaku, Samir Handanovic, semua menonton sahabat Bob ya di tribun penonton. Jadi luar biasa, semoga aja pemain-pemain Inter yang cedera segera kembali sahabat Bob ya. Nah, sedikit gue bahas tentang ini Fabio Biagin tanpa kesalahan wasit Gianluca Sacchi. Waktu melawan Monza, kita akan berbicara tentang Inter yang sangat berbeda ya. Memang Biagin juga menyoroti ya kesalahan Sacchi sangat serius. Itu sangat mengubah cara kita menilai Inzaghi dan timnya. Dia menambahkan bahwa untuk lebih jelasnya, jika wasit tidak membuat kesalahan itu, maka hari ini kita akan berbicara tentang Inter yang sangat berbeda. Benar banget ya. Pandangan kita kemarin, menyalahkan ini. Tapi memang benar-benar faktor wasit ini luar biasa. Bagaimanapun Sacchi telah memasuki bracket yang sama dengan Serra di Milan Salernitana dan Marcenaro di Juventus Salernitana, yaitu wasit yang fluidnya sangat mempengaruhi opini tim. Ya, ini luar biasa. Sacchi ini merubah segalanya, tapi Inter harus tetap move on karena tidak akan ada perubahan kecuali skor buat mereka sahabat Bob. Ini menurut Fabio Biagin ya. Nah, ini kita menunggu jawaban dari Skriniar. Kemarin agennya bilang di akhir minggu ini ya, kita tunggu aja lah. Sementara Opa bilang tidak ada deadline untuk Skriniar. Nah, tapi Inter sudah menyusun ya rencana pemain back Torino Perskus ya, pemain Belanda dengan nilai 25 juta sebagai pengganti jika Milan Skriniar pergi. Tapi jangan lupakan sahabat Bob, tadi pagi Kurvanov menyanyikan lagi bahwa Andalah kapten Inter satu-satunya Milan Skriniar. Tinggallah di Inter ya. Gua rasa ya Skriniar harus mendengarkan itu gitu loh. Jangan penyesalan yang terjadi kayak Lukaku, bahkan Achraf Hakimi pun pengen balik ke Inter. Jadi lebih baik pikirkan matang-matang karena gajinya kan udah sama dengan Marcelo Brozovic dan Toro loh kalau dia terima kontraknya Inter ya. Semoga sahabat Bob, kita tunggu jawaban dari Milan Skriniar minggu ini, kata agennya ya. Sementara Opa bilang tidak ada deadline ya, kita tunggu aja lah apa yang akan terjadi. Nah, kalau misalnya Perskus ini ya, ini juga pemain Belanda lumayan bagus ya, tapi memang ya kita tunggulah. Memang dia ini adalah dia diajak waktu itu di Ajax ya. Waktu itu juga banyak yang tertarik, bahkan Hotspur, Paris Saint-Germain ya. Tapi Torino yang mendapatkan waktu itu harganya masih 9 juta. Tapi sekarang harganya hampir 25 juta. Ya semoga aja sahabat Bob, kalau memang Inter punya uang dan memang akhirnya Skriniar pergi ya, kita memang perlu mencari penggantinya. Ya kalau menurut gua sih Bekau lah ya. Tapi nggak tahu sahabat Bob gimana ya. Ini Opa Marota ya. Nah, sahabat Bob, kalau misalnya akhirnya, ini tadi berbicara Lukaku. Kalau Lukaku tidak diperpanjang masa pinjamannya, Firmino dari Liverpool, Thuram dari Gladbach, Depay dari Barcelona masuk daftar pendek Inter Milan jika Lukaku tidak diperpanjang ya. Firmino juga akan habis kontraknya, si itu juga akan habis. Marcus Thuram, semoga aja Marcus Thuram menurut gue yang merapat ke Inter ya, karena jauh lebih baik ya. Atau Marcus Depay juga bagus, tapi ya lebih baik Marcus Thuram ya. Kita tunggu aja apa pergerakan Inter di bursa transfer ya. Ada yang bilang semalam, wah udah tanggal 11 nggak ada pergerakan ya. Inter kalau di Januari ini kalau ada penjualan akan ada pembelian ya. Kalau sekarang Inter sudah menyerahkan kepada untuk Dumfries, untuk MU, Chelsea silakan memberikan tawaran dan Inter tidak akan menghalangi jika Dumfries pergi di Januari ini sahabat Bob. Menurut gua sih Dumfries boleh pergi ya, karena memang Darmian juga udah bagus di posisi kanan. Kalau seandainya Dumfries pergi, kita sementara masih ada Darmian dan Belanova. Kemungkinan juga itu juga bisa ditaruh di kanan kan, siapa namanya, si Di Ambrosio sahabat Bob ya. Kita tunggu aja sahabat Bob, semoga aja Inter benar-benar mendapatkan apa yang mereka incar dan juga piala-piala sahabat Bob. Ini luar biasa ya, kita rayakan kemenangan lawan Parma dan kita melaju ke babak berikutnya sahabat Bob ya. Sampai ketemu lagi dengan Bung Bob. Bye bye. Ci vediamo. Yes.